Francisco Don Asiano masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara Komisi 1 DPR Republik Indonesia bakal memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara pada hari ini. Pemanggilan dilakukan buntut dari serangan siber ransomware yang mengakibatkan server pusat data nasional mengalami gangguan. Komisi 1 DPR menyatakan ingin mendalami lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di balik peretasan PDM. Termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan akibat peretasan. Pemanggilan yang dilakukan juga bermaksud untuk meluruskan kabar adanya saling tuduh antara Kominfo dan BSSN terkait penanganan peretasan. Komisi 1 DPR juga mengingatkan bahwa masalah ini hendaknya diselesaikan secara bersama. Besok kita lihat, kita dudukin semuanya, ini benang merahnya di mana, tapi dari DPR menyarankan harus tanggung jawab sama-sama. Nggak boleh saling tuduh ya. Kalau namanya data bocor ya pasti banyak yang terdampak ya. Tapi kalau kita nih kritik sih udah pasti ya. Tapi kita mau cari solusi dulu kan, ini belum beres kan. Jadi besok tuh kita dudukan apa yang sudah mereka lakukan, sudah cukup atau belum. Tahapan-tahapan pemberesannya seperti apa, berapa lembaga yang terdampak, kemudian baru mitigasi, evaluasi ke depan kita harus seperti apa. Sementara itu Kominfo mengungkap 5 layanan publik sudah pulih di mana 1 pekan setelah pusat data nasional diretas. Untuk mencegah agar serangan siber tidak merambat, BSSN bersama Telkom Sigma juga telah memutus akses yang terhubung dengan pusat data nasional sementara 2 di Surabaya. Sejumlah layanan dilaporkan sudah mulai pulih sejak pusat data nasional sementara atau PDNS diserang ransomware. Dalam jumpa pers pada Rabu kemarin, Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyebut sudah ada 5 layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah pulih. Usman menambahkan, pemerintah mengutamakan 44 tenan yang telah memiliki backup data, termasuk untuk memulihkan pelayanan publik. Hari ini sudah ada 5 tenan yang pulih. Yang pertama adalah imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian LKPP, itu layanan sikap, kemudian Kementerian Koordinator Marves, layanan perizinan event, Kota Kediri, ASN Digital, dan Kemenak Sihalal. Kita berharap setiap hari bertambah tenan-tenan ataupun KL yang pulih ya, sehingga kita berharap ya akhir bulan ini ya paling tidak 18-an begitu bisa recovery. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan bahwa serangan ransomware hanya menyasar pusat data nasional sementara 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur. BSSN mengklaim tidak ada kebocoran karena data di PDNS 2 telah terenkripsi atau terkunci. Agar serangan siber tidak merembet, BSSN bersama penanggung jawab sistem PDNS, Telkom Sigma, telah memutus akses pusat data lainnya yang berada di Serpong, Tangerang Selatan, dan pusat data cadangan di Batam, Kepulauan Riau. Kita sudah melakukan tentunya isolasi ya. Tadinya itu terhubung yang 3 seperti yang disampaikan tadi. Kita yakinkan bahwa dalam hal ini Telkom Sigma sudah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur. Kalau ada masalah di data center tersebut sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam. Jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai malwarenya ini atau ransomware-nya ini menular ke tempat atau ke sistem yang lain. Namun, pandangan berbeda disampaikan ahli keamanan siber Pratama Prasada. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Pratama mengatakan sistem PDN masih rusak hingga saat ini. Menurutnya, sejumlah instansi yang dapat mengaktifkan kembali layanan mereka karena instansi itu memiliki backup data. Gitu, karena data yang saat ini ada di PDN sama sekali nggak bisa direcover, belum bisa direcover, nggak bisa dong, karena dia sudah tersandi, sudah terenkrip, jadi rusak sama sekali ini.
Jadi yang terrecover saat ini yang kita lihat di media bahwa imigrasi, kemudian LKPP, kemudian beberapa institusi bisa karena mereka punya data backup sendiri di tempat instansinya mereka masing-masing. Sehingga mereka bisa meng-live-kan lagi data tersebut. Jadi bukan dari PDN. Sistem di PDN ini masih rusak sampai saat ini gitu. Nggak tahu sampai kapan karena enkripsi yang dilakukan oleh si Lockbit turunannya Brand Shipper ini belum pernah ada yang berhasil melakukan dekripsi gitu. Kecuali bayar. Yang jadi masalah adalah bayar juga belum tentu dapat key-nya untuk membuka. Karena kalau kita bayar kemudian kita salah orang, bukannya kita dikasih key-nya, kita malah dimintain duit lagi. Apalagi Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, menjadikan insiden gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 sebagai pelajaran penting untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia. Tidak ada tempat yang aman. Ya, tidak ada tempat yang aman, itu harus ada awareness begitu bagi semua infrastruktur digital. Kalau mau aman itu ya masukkan komputer kita dalam tas, gembok, cemplungin ke dalam samudra, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa kita pakai, buat apa, gitu ya. Tapi untuk bisa dipakai dan berjalan dengan baik, maka syarat-syarat dari sebuah transformasi digital itu harus kita penuhi semua, termasuk juga dengan dukungan infrastruktur untuk pengamanannya atau cyber security-nya. Dan kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus karena ini terbukti ya di sejumlah negara transformasi digital ini bisa meningkatkan efisiensi yang cukup besar ya, mempermudah berbagai macam proses bisnis, layanan pemerintah dan sebagainya macamnya, dan dunia nggak mungkin kita tarik mundur. Sementara itu, imbas dari pertasan siber pada PDN yang belum juga dapat diatasi, desakan agar Menkominfo Budi Ari mundur dari jabatannya menggema. Petisi agar Budi Ari mundur muncul di situs change.org yang digagas oleh organisasi SafeNet. Salah satu yang disoroti SafeNet adalah belum ada penjelasan lengkap termasuk mitigasi data-data pribadi. Saat ini, BSSN masih melakukan investigasi digital forensik untuk menelusuri asal-usul serangan pada PDNS 2. Hasil investigasi itu bakal ditelusuri bersama dengan tim Cybercrime Polri untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Tim Liputan, Kompas TV.